Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi dan mesti harus lil alimi bagi seorang alim, seorang ulama katakanlah, di umurid dini, jadi harus mengerti tentang ilmu agama al-dhahirati yang dohir. Ayudipa bahwa menyandarkan. Jadi harus menyandarkan orang alim tersebut. Ila dalika. Jadi orang alim tersebut harus menyandarkan. Ila dalika kepada ilmu tentang urusan agama yang dohir, al ilma kepada ilmu bil akhlakil batinati, kepada ilmu tentang akhlak yang batin min sifatil qulubi, dari sifat-sifat hati. Artinya seorang ulama di samping harus mengerti tentang ilmu agama yang dohir, hendaknya ulama tersebut juga menyandarkan atau menambah dengan ilmu tentang akhlak yang batin, yaitu tentang sifat-sifat hati, wal ilma dan ilmu bi asraril a'mali wa afatiha, wal ilma dan ilmu tentang rahasia-rahasia amalan dan yang merusak amalan-amalan itu sendiri. Wal ilma, dan juga seorang alim harus menambah ilmu bil wa'di wal wa'idi, harus mengetahui ilmu tentang mengenai janji dan ancaman al-waqi'aini yang terjadi keduanya fil kitabi wa sunnati, atau yang ada keduanya tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Min dzikri sababil muhsinin, yaitu yang menerangkan tentang pahala bagi orang yang berbuat baik, wa iqabil musiiina, dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Fabidzalika yatimu amrul alimi, maka dengan demikian sudah menambah ilmu, bukan hanya ilmu dohir saja, yatimu amrul alimi, maka sempurnalah ilmu-ilmunya orang alim tersebut. Wa yakmulu an-naf'u lahu wal intifa'u bihi, wa yakmulu, dan sempurna an-naf'u, kemanfaatan bagi orang alim tersebut. Jadi kemanfaatannya bagi orang alim tersebut sempurna, wal intifa'u bihi, dan di samping itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha la yatimu ba'duha biduni ba'din. Jadi tadi juga orang alim tersebut juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Fa inna hadhil uluma allati dzakarnaha, karena sesungguhnya ilmu-ilmu yang tadi kami sebutkan, la yatimu ba'duha biduni ba'din, tidak akan sempurna. Jadi ilmu tersebut tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna ilmu-ilmu tersebut apabila tidak disertakan satu sama lainnya. Antara ilmu-ilmu tersebut, sebagian ilmu tersebut dengan tidak ada sebagian yang lain, tidak akan sempurna. Maka dari itu harus disertakan satu sama lainnya. Wahya ulumus salafis sholihin, ilmu tersebut adalah ilmunya para ulama salafus sholih. Wa ya'rifu dzalika min tariqi siyarihim, dan hanya bisa diketahui bagi yang mengkaji biografi perjalanan hidup para ulama salafus sholih. Ya'rifu dzalika min tariqi
mantola'a, mintoli mantola'a. Jadi apa ya? Sebentar. Mantola'a wa ya'rifu dzalika, wa ya'rifu dan mengetahui dzalika kepada ilmu-ilmu tersebut. Man orang tola'a, yang mutola'ah, yang belajar man siarohum kepada sejarahnya para ulama salafus saleh. Jadi secara garis besarnya, jadi ilmu para ulama salafus saleh tersebut hanya bisa diketahui bagi orang yang mengkaji, yang mutola'ah, yang mengkaji biografi perjalanan para ulama salafus saleh. Wa amma ilmu batini falaki wa man lahu biduni ilmi dhahiri. Adapun ilmu batin tidak akan sempurna, tidak akan tegak lurus. Ilmu batin tersebut tidak akan sempurna biduni lahu kepada ilmu batin biduni ilmu dhahiri, tanpa ilmu dhahir. Ilmu batin tidak akan sempurna tanpa ilmu dhahir. Wa amma ilmu dhahiri fala tamama lahu biduni ilmil batini. Begitu juga ilmu dhahir tidak akan sempurna tanpa ilmu batin. Wa amma ilmu wa'di wal wa'idi falamma alima bihima minat targibi min iqamatil awamiri wal fadhili. Adapun ilmu wa'id, jadi ilmu tentang janji dan ancaman sangatlah penting, karena keduanya palima pihima minatargibi min pi iqamatil awamiri wal fadhili, karena keduanya berisi tentang anjuran menegakkan perintah agama dan ancaman berbuat larangan agama. Jadi iqamatil awamiri, di dalam menegakkan perintah-perintah Allah, wal fadhili dan keutamaan-keutamaan. Wa minat tarhibi, dan ada tarhib. Di tarhib itu ancaman. Kalau tadi tarhib anjuran, tarhib ada ancaman. Anil wuku'i, dari terjerumus fil maharimi warodaili, terjerumus ke dalam perkara-perkara hal-hal yang diharapkan warodaili, dan perkara-perkara yang jelek, yang hina. Jadi ini tadi tentang ilmu dhahir dan ilmu batin. Sekarang itu tentang ilmu tentang janji dan ancaman juga sangat penting, karena keduanya berisi tentang anjuran menegakkan perintah agama dan ancaman berbuat larangan agama, seperti melakukan hal-hal yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.